Welcome back bro di Rusty Pamungkas Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Salt, film yang akan kita bahas kali ini. Film Salt sendiri dirilis tahun 2010, dibintangi oleh Angelina Jolie, Liv Schreiber, dan Chiwetel Ejiofor, dan disutradarai oleh Philip Noyce. Film Salt bercerita tentang seorang petugas CIA yang dibesarkan di Rusia, dilatih untuk menjadi agen ganda untuk membunuh Presiden Rusia dan untuk mengontrol nuklir AS. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2003, Evelyn Salt disiksa oleh tentara Korea Utara yang menuduhnya melakukan spionase. Dia segera ditukar dengan tahanan Korea Utara dan dikawal ke tempat yang aman oleh bosnya yang bernama Ted Winter. Saat berjalan menuju perbatasan, dia bertanya mengapa dia dibebaskan, dan dijelaskan bahwa pacarnya Mike mengajukan petisi kepada semua orang di pemerintahan agar dia dibebaskan, dan mereka pun sepakat untuk melakukan pertukaran. Saat ini, Salt sekarang adalah istri dari Mike. Mike bekerja sebagai arachnologi, yang artinya dia mempelajari laba-laba. Mike melihat Salt berdiri di sana dan mengucapkan selamat ulang tahun. Salt menawarkan memasak sarapan untuknya, tapi Mike mengejek masakannya. Adegan kemudian beralih ke Salt di tempat kerja yang sedang belajar online cara melipat serbet menjadi pola tertentu sehingga makan malam ulang tahun yang direncanakan sempurna. Terlihat Salt mengobrol dengan Winter sebentar, dan kemudian dia bersiap-siap untuk pergi karena hampir mendekati akhir hari kerja. Saat mereka akan pergi, agen lain mengejar mereka dan akhirnya memberitahu mereka bahwa seorang pembelot telah masuk dan ingin memberi mereka informasi. Ingin melihat apakah orang Rusia itu memiliki informasi yang berguna, Salt dan Winter kembali ke atas. Pembelot itu mengatakan bahwa namanya adalah Orlov dan melanjutkan dengan menceritakan sebuah cerita tentang program spionase Rusia yang dibuat selama Perang Dingin, di mana anak-anak dari keluarga Amerika diculik, kemudian diganti dengan anak-anak Rusia yang telah dilatih untuk menjadi mata-mata sel tidur oleh seorang pejabat Rusia dengan harapan mengembalikan dominasi Rusia suatu hari nanti. Agen ini disebut K-12 dan dianggap sebagai mitos. Mereka akan merahasiakan identitas anak itu sampai hari X, tanggal tindakan yang tidak diungkapkan, di mana mereka akan menyerang. Hari X tampaknya akan datang, dan rencananya tampaknya akan dimulai dengan pembunuhan Presiden Rusia di pemakaman Wakil Presiden Amerika Serikat keesokan harinya di Manhattan, dan akan diakhiri pembunuhan Presiden Amerika Serikat sehari kemudian, kata Karlov. Winter mengatakan pada Salt untuk menyelesaikan wawancara karena mereka tidak percaya padanya. Saat Salt akan pergi, Orlov menjelaskan bahwa agen yang akan membunuh presiden adalah Evelyn Salt. Salt pun meninggalkan ruangan dan tampak kesal. Saat dia berjalan ke ruang di mana rekan-rekannya berada, ditentukan oleh pemindahan saraf bahwa Orlov jujur sepanjang wawancara. Dia mulai berbicara dengan petugas kontra intelijen yang bernama Peabody, dan Winter mengklaim Salt tidak bersalah. Winter mempercayainya dan mulai berbicara dengan Peabody. Orlov dikawal oleh dua agen dan masuk ke lift bersama mereka. Salt diberikan teleponnya untuk menghubungi Mike karena ketika penyamaran seorang agen terbongkar, seringkali seluruh kehidupan palsu mereka dalam bahaya. Dia disuruh menunggu di ruang interogasi sementara mereka mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Berlanjut ke Orlov di lift, sebuah pisau keluar dari sepatunya dan dia mulai membunuh kedua penjaga yang mengawalnya dan melarikan diri. Winter dan Peabody diperingatkan tentang pelarian Orlov.
memberi Salt kesempatan untuk melarikan diri dari ruangan dan berusaha keluar dari gedung. Saat keamanan gedung mulai diperketat, dia mendapati dirinya terpojok di ruangan interogasi lagi, di mana dia memasang alat peledak untuk menembaki tim SWAT. Dia menembakkannya, membuat mereka pingsan dan mampu mencuri pistol dalam prosesnya. Dia kemudian menggunakan pistol untuk memecahkan jendela dan mulai naik ke atap lalu ke jalan. Dia naik taksi, mencoba menelepon Mike lagi dan menutup telepon setelah mendapatkan pesan suara. Dia merusak kartu SIM-nya dan kemudian turun dari taksi ke gedung apartemennya. Saat dia masuk, dia melihat Mike kursinya telah terguling dan sandwichnya setengah dimakan. Jelas ada perjuangan dan dia telah diculik. Saat Salt mengemasi tasnya dan mengambil beberapa laba-laba Mike, Winter dan Peabody mengumpulkan tim SWAT untuk pergi ke apartemennya untuk melihat apakah dia ada di sana. Mereka tiba tepat saat dia memanjat keluar dari jendelanya. Salt nyaris lolos dan naik ke apartemen tetangga saat dia berbicara dengan anak di apartemen dan mengganti pakaiannya. Dia mengingat kembali suaminya dan bagian dari kehidupan mereka bersama. Dia melarikan diri dan saat berjalan menjauh dari gedung terlihat oleh Winter. Pengejaran pun terjadi dan Salt terpojok ketika dia kemudian melompat ke truk kontainer yang lewat di bawah jalan layang. Stay back! For a reason! Please, somebody is setting me up! I'm innocent! Over, face down! Somebody's going to... So quit now! No, there's nowhere to run! No! I didn't do anything. Para agen mengikutinya dan menembak saat dia melompat dari satu truk ke truk yang lain, lalu akhirnya mendarat di tanah. Dia kemudian mencuri sepeda motor dan berhasil mengakali mereka dan melarikan diri. Pada titik ini, Salt menuju ke sebuah bar. Sementara di kamar mandi, dia mengobati luka dan mencuri celana dan ID, dan naik bus ke New York City. Setelah tiba, Salt menggunakan ID curian untuk menyewa kamar hotel kecil. Di sana, dia mewarnai rambutnya dan mencuri pakaian. Dia kemudian mulai merencanakan cara masuk ke katedral dan mencetak peta kereta bawah tanah. Keesokan harinya, Presiden Rusia dan Presiden Amerika terlihat telah hadir di acara pemakaman. Salt membaur dengan kerumunan. Winter dan yang lain terlihat sedang berjaga-jaga. Saat Presiden memasuki gedung, Salt naik kereta bawah tanah dan menanam alat asap. Sementara semua orang terganggu, dia turun dari kereta dan masuk ke terowongan di bawah katedral. Saat dia mengambil posisi di ruang bawah tanah, pemakaman mulai berlangsung di gereja. Saat Presiden Rusia bangun untuk menyampaikan pidato, Salt melemparkan alat peledak ke atap yang tepat di bawah tempat Presiden berdiri, dan lantai runtuh di bawahnya menyebabkan dia jatuh ke ruang bawah tanah di sampingnya. Kepanikan terjadi dan Salt kemudian menembak Presiden Rusia. Peabody masuk dan Salt menyerah meskipun memiliki kesempatan untuk menembaknya. Saat dia pergi, Winter berteriak bahwa dia berharap Salt membusuk di penjara atas apa yang telah dia lakukan. Dia dimasukkan ke dalam mobil polisi dan diangkut dalam karavan melalui kota. Dia kemudian berhasil mengeluarkan kedua pengawalnya dari mobil dan menyetrum pengemudi, menyebabkan dia menghancurkan mobil polisi di depan dan di belakang mereka. Salt mencoba melarikan diri, tetapi polisi lain mengepungnya. Dia mengendarai SUV melewati pagar pembatas dan jatuh di bawah jembatan. Saat publik datang untuk melihat apakah semua orang di dalam baik-baik saja, Salt kabur. Di dalam berita,
pada titik ini meliputi kematian Presiden Rusia dan kerusuhan yang sekarang terjadi di seluruh Moskow. Salt kemudian terlihat di kapal feri dan menuju ke hanggar tua. Di sana dia bertemu dengan Orlov dan memeluknya. Terungkap bahwa dia adalah orang yang membawanya masuk dan melatihnya untuk menjadi mata-mata Rusia. Dia kemudian dibawa ke sebuah kapal di Hudson yang berfungsi sebagai pangkalan mata-mata Rusia. Di sana, dia diberitahu bahwa langkah selanjutnya dari rencana mereka adalah merebut senjata nuklir dan memulai perang skala besar antara Rusia dan Amerika Serikat untuk menghancurkan dunia. Setelah dibawa ke lambung kapal, dia melihat Mike disandera. Untuk melihat apakah dia setia atau tidak, Salt meminta senjata untuk membunuh Mike. Tetapi Orlov menolaknya. Orlov meminta agar Mike dibunuh perlahan dengan menenggelamkannya. Kemudian Orlov memperkenalkannya kepada rekan mata-mata saudara laki-lakinya dan kemudian mengantarnya ke kantornya untuk membocorkan lebih banyak detail tentang rencana tersebut. Salt menuangkan minuman untuk mereka berdua dan kemudian dia tiba-tiba mengacungkan botol di kepala Orlov dan menusuknya ke leher Orlov. Salt kemudian menggunakan granat untuk membunuh semua agen tidur Rusia di kapal. Salt meninggalkan kapal dan pergi ke titik pertemuan untuk bertemu dengan petugas NATO yang bisa dihubungi. Setelah dia tiba dan naik ke pesawat, dia mengenalinya sebagai salah satu teman sekelasnya dan mengingat kembali pelatihan mata-matanya sebagai seorang anak di bekas Uni Soviet. Mereka berbicara tentang kehidupan dan masa kecil mereka. Terungkap bahwa Salt adalah yang terbaik di kelasnya dan bagaimana dia akan finish pertama dalam rencana ini juga. Dia mengungkapkan bahwa rencananya akan membunuh Presiden AS saat dia berada di bunker keamanannya di Gedung Putih. Setibanya mereka di Washington, dia memberinya ID baru dan menyamar sebagai sesama perwira NATO. Setelah masuk ke Gedung Putih, dia mengungkapkan bahwa akan mengorbankan dirinya dengan mengancam Presiden dengan meledakkan dirinya sebagai pembom bunuh diri, sehingga Presiden akan melarikan diri ke bunker tempat Salt akan membunuhnya. Winter termasuk di antara sekelompok pria di sekitar Presiden dan melarikan diri bersamanya ke bunker. Saat mereka semua masuk ke lift untuk menuju ke bunker, Salt ada di atas mereka, melompat dari lantai ke lantai dalam kerangka poros lift. Begitu berada di tingkat bunker, dia melanjutkan untuk menonaktifkan penjaga di luar dan masuk dengan aman ke dalam bunker sebelum pintu ditutup dengan aman. Di bunker, Presiden meningkatkan peringatan teror di negara itu ke siaga 2 karena Rusia tampaknya mengerahkan senjata nuklir mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka lihat sebagai tindakan perang, pembunuhan presiden mereka oleh agen CIA. Setelah level dinaikkan dan Presiden diberi wewenang penuh untuk meluncurkan rudal AS, Winter melihat Salt mendekat di CCTV dan menuntut agar agen mempersenjatai dirinya. Tiba-tiba, dia mengambil pistol membunuh semua orang di ruangan itu. Protocol, sir. Dead is dead. Akhirnya hanya Winter dan Presiden. Dalam twist yang tiba-tiba ini, Ted Winter adalah mata-mata Rusia lainnya seperti Evelyn Salt. Setelah memberitahu Presiden untuk mengaktifkan strategi penyebaran nuklir strategis dan ditolak, dia memukul Presiden dan membuatnya pingsan. Salt telah menyaksikan semua ini. Dia mendekati jendela anti peluru dan memanggil Winter untuk menggunakan tangan Presiden untuk mengotorisasi ulang dan mengaktifkan serangan strategis di Mekah dan Teheran. Dia mulai berbicara kepadanya melalui kaca, memohon padanya dengan bertanya, mengapa dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia juga seorang mata-mata. Dia memohon padanya untuk memberikan dia bergabung dengannya, dan akhirnya dia mengalah. Saat Winter berbalik untuk pergi ke pintu untuk membiarkannya masuk, berita muncul di televisi mengatakan bahwa Presiden Rusia tidak mati.
sepertinya yang diperkirakan sebelumnya, dan hanya diberi kelumpuhan. Menyadari bahwa Salt menggunakan racun dari laba-laba milik Mike sehingga tampaknya dia telah membunuhnya. Winter mengatakan tidak percaya padanya setelah dia kembali dari Korea Utara. Dia tahu sejak awal bahwa dia telah jatuh cinta pada Mike dan bukan orang yang sama seperti dulu. Itulah sebabnya Ted Winter menyuruh Orlov menculik dan membunuh Mike. Juga mengapa dia dijadikan korban dan mengapa Winter dianggap sebagai pahlawan. Salt sangat marah pada saat ini dan mencoba menembakkan senjatanya melalui kaca. Ketika ini gagal, dia melihat kotak akses di sebelah pintu di sisi lain ruangan. Dia pergi ke sana. Di sisi lain, menembakkan pistolnya ke sana sampai dinding di belakangnya terbuka. Dia kemudian memasang kembali kotak itu, sehingga dia bisa masuk ke ruangan konferensi bunker. Di dalam ruangan, Salt dan Winter bertarung. Authorization 9%. Permission to launch. To launch. Permission to launch. Aktivasi senjata hampir selesai, tetapi pada menit terakhir, dinas rahasia tiba dan mengalahkan mereka. Alih-alih menyerah, Salt melompat untuk mencabut stiker di komputer, membatalkan aktivasi serangan senjata dan ditembak dalam proses. Baik dia dan Winter dikawal keluar. Karena Salt memakai rompi, dia tidak terluka. Saat dia dibawa dari bunker sebagai tahanan, dia melihat Winter merawat lukanya di sebelah tangga. Dia melompat ke arahnya, menggunakan borgolnya di leher Winter dan melompati balkon untuk mencekiknya. Pada saat dia ditarik, dia sudah mati. Setelah lehernya dipatahkan dan diserahkan kepada Peabody. Mereka naik helikopter dan dia bertanya mengapa dia membunuh Winter. Jawabannya adalah seseorang harus membunuhnya. Dia kemudian menjelaskan sisi ceritanya, dan Peabody mulai mempercayainya tetapi menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Salt mengatakan bahwa ada lebih banyak mata-mata di Rusia di luar sana yang tidak akan berhenti untuk mengganggu. Dia meyakinkannya untuk membiarkannya pergi karena mereka telah mengambil segalanya darinya, dan dia tidak akan berhenti sampai semua mata-mata K-12 mati. Peabody kemudian melepaskan borgolnya dan dia melompat dari helikopter melarikan diri ke sungai Potomac. Dan terlihat Salt mencapai daratan dan melarikan diri. Film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.